Siapa yang tidak tahu gurun, tempat yang hanya terdapat hamparan pasir yang luas, terik matahari, dan angin yang kencang, ketidakmungkinan untuk bertahan hidup di tempat tersebut membuat orang-orang enggan untuk sekedar mengunjunginya. Namun hal ini berbeda dengan China. Baru-baru ini berita datang tentang proyek konstruksi besar lainnya dari China. Negara yang dulu dikenal dengan hamparan-hamparan tanah gersang yang luas, sekarang membudidayakan makanan laut segar di tengah gurun. Terdengar mustahil, bayangkan, tempat yang dulunya dikenal dengan panas terik di siang hari, dingin membeku di malam hari, dan hamparan pasir tak berujung, sekarang menghasilkan makanan laut segar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari selami bagaimana Cina tidak hanya menghijaukan gurunnya, tetapi juga menciptakan lautan kehidupan literal di beberapa lingkungan yang paling tidak ramah di bumi. 30 tahun yang lalu, gurun China adalah hamparan pasir, angin, dan matahari yang tidak kenal ampun, tidak seperti lanskap hijau yang berkembang, yang kita lihat hari ini. Pemerintah melihat potensi yang belum dimanfaatkan di daerah terpencil ini, terutama untuk pertanian. Sementara dunia memandang gurun sebagai tanah tandus, Cina membayangkan sesuatu yang lebih besar, tanah yang subur, di mana tidak ada yang pernah tumbuh. Mereka tidak hanya menanam pohon dengan menggunakan teknologi terraforming yang canggih, Cina mulai mengubah gurunnya menjadi lahan pertanian yang produktif di wilayah Xinjiang, rumah bagi jalan raya gurun terpanjang di negara itu, adalah salah satu titik fokus pohon-pohon mulai berjejer di jalan, dan ladang-ladang hijau muncul, di mana hanya pasir yang berdiri selama berabad-abad. Tetapi terobosan yang sebenarnya datang ketika Cina membawanya lebih jauh, mereka mulai membudidayakan makanan laut di gurun. Yang baru dibayangkan kembali ini, peternakan ikan air tawar dan air asin telah bermunculan di jantung Xinjiang. Ini semua berkat proyek terobosan oleh perusahaan akuakultur Shishisen yang didirikan pada tahun 2022, yang membuat ini begitu luar biasa adalah air asin alami gurun yang sangat meniru kondisi air laut. Mereka memanfaatkan tanah alkali yang asin, menambahkan zat gizi mikro, dan lingkungan laut yang disimulasikan untuk membesarkan seafood yang biasanya membutuhkan lautan. Pencapaian luar biasa ini menyebar, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran atas keamanan makanan laut. Tanggapan China terhadap pelepasan air limbah nuklir Jepang yang melarang semua produk makanan laut. Untuk memperkuat signifikansi perkembangan ini, Cina sekarang berada dalam posisi untuk menyediakan makanan laut ke daerah pedalamannya, kurang bergantung pada impor internasional. Proyek percontohan Shishisen memiliki 16 kolam dalam ruangan yang ditempatkan di rumah kaca yang mengatur perbedaan suhu di padang pasir. Saat ini perusahaan tersebut membudidayakan 8 spesies makanan laut yang berbeda mulai di dalam ruangan, sebelum memindahkannya ke penampungan luar. Apa yang tampak mustahil beberapa dekade lalu sekarang menjadi kenyataan. China telah mengubah gurun tandusnya menjadi ekosistem yang berkembang, tidak hanya membentuk kembali lanskapnya, tetapi juga masa depannya. China telah lama menjadi produsen makanan laut teratas dunia, yang menyumbang 18% dari tangkapan global, tetapi dengan ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan perang, mengguncang pasar makanan global. Beijing lebih fokus dari sebelumnya pada ketahanan pangan, untuk menjadi lebih mandiri dalam pertanian. Xin yang memainkan peran kunci dalam misi itu. Wilayah tersebut adalah salah satu dari 7 daerah percontohan tempat China membudidayakan beras alkali, yang juga dikenal sebagai beras air laut untuk meningkatkan hasil panen dalam kondisi padang pasir yang sulit. Secara historis peternakan ikan Xinjiang bergantung pada air tawar dari danau dataran tinggi yang dialiri oleh salju yang mencair dan reservoir bawah tanah. Tetapi visi untuk masa depan bahkan lebih besar. Pada tahun 2025, Xinjiang bertujuan untuk memproduksi 30.000 ton makanan laut setiap tahunnya merupakan bagian dari rencana nasional untuk mencapai 69 juta ton. China memiliki beberapa metode untuk mendapatkan air di tengah gurun. Faktanya, ada sebuah metode yang sudah berusia ribuan tahun, dan masih digunakan hingga saat ini, yang digunakan untuk membuat gurun yang luas menjadi oasis yang nyaman dan layak huni. Metode ini dikenal dengan metode catch system. Sistem ini terdiri dari beberapa lubang vertikal dan saluran bawah tanah yang permukaannya berupa parit dan kolam kecil. Salah satu contoh sistem CARS yang terkenal adalah Catch Turpan yang terletak di Xinjiang, China. Sistem ini diperkirakan dibangun sekitar 2000 tahun yang lalu,
dan masih digunakan hingga saat ini. Charles Turpan terdiri dari 100 sumur vertikal, dan saluran bawah tanah yang membentang lebih dari 5.000 km. Sistem ini mampu menyediakan air untuk irigasi lebih dari 60.000 hektar lahan pertanian dan menghidupi lebih dari 5 juta orang. Selain metode Charles, China membangun saluran air untuk menyalurkan air dari glacia di dekatnya ke kolam ikan. Sistem ini memanfaatkan pencairan glacia yang kaya akan mineral dan nutrisi. Air ini kemudian disalurkan ke kolam ikan, di mana ikan dapat berkembang biak secara optimal. Inisiatif ini bukan hanya tentang keberlanjutan, ini tentang mengubah lanskap yang dulunya tidak ramah, menjadi pusat kekuatan ketahanan pangan, di mana inovasi dan kerja keras membentuk kembali masa depan wilayah ini. Transformasi Xinjiang ini adalah prestasi yang luar biasa.